bagaimana kita untuk tidak menjadi manusia yang semata-mata hanya pinter, hanya yang berpengetahuan dan wawasan, tapi hati nuraninya mati. Iso orang itu pinter bisa. Otak itu mampu merekam apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menjadi sebuah pengetahuan yang hebat. Tapi masalahnya, apakah akan terhubung dengan hati nurani atau terhubung dengan sanubari? Jika wawasan atau pengetahuan, data yang masuk ke dalam otak menjadi wawasan, menjadi wacana, dan menjadi pengetahuan bagi seseorang, jika hanya terhubung dengan hati sanubari, maka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini. Sedang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hati nurani itu lalai. Maka segala sesuatunya hanya akan berhenti di akal pikirannya saja, tidak sampai kepada hati nurani. Malah saat seseorang itu memiliki pinter, memiliki kepintaran karena data yang banyak dimasukkan ke dalam otak, bisa jadi justru semakin menyuburkan hati sanubarinya. Apalagi jika hati nuraninya itu tidak berfungsi. Makanya jika hati nurani itu tidak berfungsi, maka data, sistem yang dimasukkan ke dalam otak menjadi pengetahuan dan wawasan akan cenderung memiliki daya rusak. Maka walawi taba al-haq, jika kebenaran hanya didasarkan atas data yang dimasukkan ke dalam otak, jika data yang dimasukkan ke dalam otak menjadi pengetahuan dan wawasan, ahumulafahsati samawati warat, data ini untuk digunakan mengembangkan hawa nafsunya karena hati sanubari yang berfungsi, hati nuraninya mati, maka rusak langit dan bumi dan manusia yang hidup di dalamnya, fihinnya, manusia yang di atas bumi ini. Maka kehidupan hanya dalam tatanan ini yang berfungsi hanya akal pikirannya saja, tidak sampai pada menyentuh hati nuraninya, maka tatanan sehebat apapun akan menjadi rusak jadinya. Orang yang imannya di tepi ini akan mudah sekali jenuh, tidak bisa istiqomah, maunya instan. Sejak awal langsung ingin bisa terkenal, bisa langsung besar, tidak pernah melihat prosesnya, mudah menilai orang lain, mudah berprasangka kepada orang lain. Jika mendapat kesenangan, semangatnya makantar-kantar, namun jika memperoleh ujian, putus asa dan menolak. Jika tidak cocok dengan pikirannya, tidak mau melakukan, hanya melakukan jika cocok dengan akal pikirannya. Kepada seseorang pun dinilai selalu buruk, mudah merasa dirinya paling benar dan paling hebat, dan senang sekali merendahkan orang lain, dirinya yang benar. Beragamanya hanya retorika, formalitas, beragamane kakan muni subhanallah, tapi dijeruni iri dan dengki, masya Allah, tapi dijeruni misuh-misuh. Beragamanya hanya formalitas, tidak memberikan dampak kemajuan, keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, dan terbentuknya kehidupan yang berkemajuan. Tidak ada dampak ke sana. Dampaknya adalah menilai buruk orang lain. Kalau tidak seperti saya, buruk, jelek, salah, bid'ah, itu adalah orang-orang yang imannya berada di tepi. Perbuatan sesungguhnya hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan nafsunya. Mudah sekali gagap dan gagal paham orang-orang yang imannya di tepi. Mengetahui beragama hanya dari konsep, mengetahui agama hanya dari bukan hati nuraninya yang berfungsi, tapi untuk kehormatan, untuk kemuliaan materi, untuk kehormatan kemuliaan jasad.